Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absyus salam ziyadah barokah. Absyus salam tadkhulul jannah. Mari tebarkan salam dengan ramah, hidup penuh berkah hingga kelak ke jannah. Maratan saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ala dawam amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Yang saya cintai, sahabat dai, mudah-mudahan jadi ulama. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum dimulai, saya ada sedikit pantun, boleh? Jalan-jalan ke Tanjung Sari, jangan lupa membeli ubi. Saya Anissa Wulandari, daiyah asli Sumedang City. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan tema peran pemuda dalam kemajuan negara. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Berbicara tentang pemuda, tentu yang pertama kali terbersit dalam benak kita adalah sosok yang bertubuh kuat, badannya sehat, pikirannya akurat, dan satu lagi dipenuhi dengan rasa semangat. Maka amat relevan jika Presiden pertama kita Insinyur Soekarno meminta 10 pemuda saja, maka ia akan menggoncangkan dunia. Hal tersebut merupakan isyarat betapa besarnya peran pemuda baik bagi bangsa, negara maupun agama. Namun para hadirin, kita perhatikan terlebih dahulu realita zaman sekarang. Anak zaman sekarang kerjaannya cuma tiktokan, hobi pacar-pacaran, taunya hamil duluan. Lihat para pemuda, miskin ilmu juga adabnya. Agama terdengar asing, pala pusing 7 keliling. Degradasi moral yang terjadi merupakan efek negatif dari era globalisasi. Alvin Toffler dalam salah satu bukunya, The Shock Future and the Third Wave, beliau mengatakan bahwasanya era milenium akan mengantarkan kita pada suatu zaman di mana maraknya media komunikasi dan informasi. Akibatnya, masyarakat Indonesia akan dengan bebas menerima unsur-unsur asing tanpa memperhatikan baik atau buruknya. Contohnya saja, ketika orang barat sukanya main judi, masyarakat Indonesia ikut-ikutan. Ketika orang barat sukanya LGBT, masyarakat Indonesia ikut-ikutan. Ketika orang barat umbar aurat sana sini, masyarakat Indonesia ikut-ikutan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Segala penyimpangan, kemungkaran, segala kesalahan ini jika dibiarkan jelas berbahaya. Sebab runtuhnya pilar-pilar suatu bangsa berasal dari rusaknya pondasi rakyat itu sendiri. Lantas apa yang harus kita lakukan? Langkah apa yang harus kita tempuh demi menyelamatkan generasi bangsa? Jawabannya tak lain dan tak bukan adalah dengan memperkuat keimanan dan ketakwaan. Mengapa demikian? Mari kita lihat konteks firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu kisah ini dengan benar.
Sungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman pada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan pula pada mereka petunjuk. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi. Yakni para pemuda yang lebih memilih mengasingkan diri daripada harus terjerumus pada godaan kaum-kaum yang tersesat. Sehingga Allah menyelamatkan mereka dengan membiarkan mereka tertidur selama ratusan tahun di dalam gua. Selain daripada kisah Ashabul Kahfi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda, Innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyabi laisat lahu subwatun. Sesungguhnya Allah azza wa jalla pasti akan mengagumi suatu pemuda yang mana ia tidak melakukan sobuah. Apa itu sobuah? Para ulama telah bersepakat bahwasannya sobuah merupakan hasrat dalam diri untuk melakukan penyimpangan dari jalan kebenaran. Menjadi tugas kita bersama untuk senantiasa membentengi para pemuda dengan keimanan dan ketakwaan. Tugas kita bersama untuk membekali mereka dengan ilmu dan pendidikan. Tugas kita bersama untuk membekali mereka, mengayomi mereka dengan rasa kekeluargaan. Sehingga insya Allah ketika para pemuda sehat, Indonesia akan kuat. Ketika para pemuda berilmu, Indonesia akan maju. Ketika para pemuda beriman, Indonesia akan aman. Insya Allah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Dari awal sampai akhir dapat ditarik sebuah kesimpulan. Ketika muncul tanda tanya, apa sebenarnya peran pemuda dalam kemajuan negara? Maka jawabannya tentu saja para pemuda merupakan pelopor utama dalam menyongsong kemajuan negara. Mereka adalah harapan bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu, mari kita jaga regenerasi bangsa ini dengan senantiasa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan memperkuat keimanan dan ketakwaan. Rupanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sebagai penutup, kama qala Syekh Abdurrahman fi kitabis Sulamul Munawrak. Wa kun akhi lil mubtadi masamiha wa kun li islahil fasadi nasiha. Jika ada salah pada si pemula, mohon beri nasihat yang bijaksana. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.